Selamat datang di channel Kelas Bakti, channel yang membagikan pengetahuan dasar tentang ilmu bakteriologi. Simak terus ya channel ini. Mikrobiologi merupakan ilmu dasar dari bakteriologi, di mana bakteriologi merupakan cabang dari mikrobiologi sendiri. Mikrobiologi dibagi menjadi beberapa cabang ilmu, yaitu satu, bakteriologi, ilmu yang membahas tentang bakteri. Virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Parasitologi, ilmu yang mempelajari tentang parasit. Dan yang keempat, mikologi, ilmu tentang jamur. Jadi di sini bakteriologi merupakan bagian dari ilmu mikrobiologi. Apa itu mikrobiologi? Kita akan membahas sejarahnya. Sebelum kita sampai pembahasan tentang bakteriologi, kita akan membahas dulu tentang sejarah mikrobiologi. Secara etologi, dari asal-usulnya, mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros, bios, dan logos. Mikros artinya kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi dari ketiga kata ini, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau disebut dengan ukuran mikro. Kecil di sini berarti tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Jadi makhluk hidup ini hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu, yaitu yang kita kenal sekarang dengan mikroskop. Makhluk hidup tersebut yang berukuran mikro tadi sering dikenal dengan nama lain, yaitu mikroorganisme, disebut juga dengan jasad renik, disebut juga dengan mikroba, disebut juga dengan protista. Nama-nama ini merupakan juga nama lain dari mikroorganisme tadi yang berukuran sangat kecil. Jasad renik ini merupakan terdiri dari bakteri. Ada yang jamur, ada yang virus, parasit, mikroalga atau fitoplankton, dan archaea, bakteri purba. Nah, dari berbagai jenis jasad renik inilah yang tadi membuat mikrobiologi dibagi menjadi beberapa cabang ilmu. Selanjutnya kita akan membahas ilmuwan-ilmuwan yang berperan penting dalam sejarah penemuan dari mikrobiologi. Siapa aja para ilmuwan tersebut? Pertama kita bahas adalah Aristoteles. Beliau merupakan ahli filsafat dari bangsa Yunani kuno. Beliau berpendapat bahwa makhluk hidup itu ada begitu saja. Ini adalah pendapat dari Aristoteles yang hidup di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Jadi kalau masa-masa itu belum semodern sekarang, ilmu pengetahuan tidak semaju sekarang. Apabila ini dipakai zaman sekarang pasti akan banyak disalahkan. Itulah ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Jadi Aristoteles ini membuat kesimpulan makhluk hidup ada begitu saja karena ini. Dia melakukan pengamatan pada ikan yang ada begitu saja di air. Lalu dia melihat juga cacing yang ada begitu saja di lumpur dan ulat yang ada begitu saja di bangkai binatang. Jadi pengamatan dari beliau ini yang menjadi dasar bahwa makhluk hidup itu ada begitu saja. Nah, awal dari teorinya
Aristoteles. Sehingga dari penemunya ini dia membuat istilah tentang generatio spontanea yang artinya makhluk hidup berasal dari benda mati, atau teori ini disebut dengan teori abiogenesis. Ilmuwan kedua adalah Anthony van Leeuwenhoek 1632-1732. Beliau ini adalah seorang ilmuwan dari bangsa Belanda. Tahun 1673, Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop sederhana. Mikroskop ini merupakan cikal bakal dari mikroskop modern yang ada saat ini. Dari mikroskop inilah dia pertama kali melihat mikroba dalam air rendaman jerami. Nah, dengan penemuan ini juga memperkuat teori abiogenesis dari Aristoteles, karena dia melihat ada mikroba yang berukuran kecil berada di air rendaman jerami. Itu yang membuat semakin kuat teori abiogenesis. Dengan mikroskop sederhana ini, Leeuwenhoek mengamati air hujan, air sungai, ludah, dan feses. Di sini dia tertarik melihat banyaknya makhluk-makhluk kecil yang bergerak-gerak yang tidak dapat diamati dengan mata biasa atau diistilahkan dengan animal kill. Ya, waktu itu dia mengamati begitu banyaknya makhluk-makhluk kecil yang berada di air hujan tadi, di ludah, di feses. Dan dari pengamatannya juga dia menemukan jasad renik yang sekarang dikenal dengan nama bakteri dan protozoa. Dulu dia belum tahu namanya, tapi penemuan inilah dia menggunakan mikroskop dan menemukan jasad renik yang kita sebut sekarang dengan protozoa dan bakteri. Inilah menjadi awal ilmu mikrobiologi mulai berkembang dengan pesat. Sehingga Anthony Leeuwenhoek memiliki peran yang besar dalam perkembangan dari mikrobiologi. Apa aja peran pentingnya Anthony van Leeuwenhoek dalam dunia mikrobiologi? Pertama, sebagai penemu pertama dari mikroskop, dia menemukan mikroskop sederhana. Kedua, penemu pertama dunia mikroba. Dia yang pertama kali melihat adanya mikroba di air rendaman jerami. Yang ketiga, memberi gambaran akurat tentang bakteri. Jadi dengan pengamatan tersebut dia bisa menjelaskan, jasad renik itu seperti ini bentuknya, seperti ini ukurannya, sifatnya seperti ini. Itulah yang dia berikan gambaran tentang bakteri. Sejarawan ilmuwan yang berikutnya adalah John Needham. Beliau adalah seorang pendeta Inggris, yang juga tertarik dengan mikrobiologi. Tahun 1745 juga mengemukakan teori abiogenesis. Ya, dengan begitu lamanya ya, Needham juga menyampaikan hal yang sama disampaikan oleh Aristoteles, yaitu tentang abiogenesis. Hidup ya, berasal dari benda mati. Kenapa dia melakukan kesimpulan seperti ini? Karena dia melakukan teori dengan melakukan uji coba adanya mikroba pada rendaman daging dan padi-padian pada botol tertutup. Jadi menggunakan botol tertutup, misalnya dikasih rendaman daging yang direndam,
dikasih juga padi-padian, tapi saya dilihat adanya mikroskop, adanya mikroba, sehingga Jonida menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, sama dengan abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, disinilah dia membawa kesimpulan jasad renik berasal dari padi-padian dan daging. Nah, disinilah muncul lagi teori yang baru, yang intinya adalah makhluk hidup berasal dari benda mati, teori abiogenesis. Kemudian berikutnya adalah dengan ini ditemukan mikroskop, membuat para ilmuwan lain untuk melakukan uji coba yang lebih dalam ya. Menggunakan mikroskop tersebut dia menggali lebih dalam bagaimana tentang dunia mikroba. Kemudian banyak para ahli berusaha membuktikan bahwa teori abiogenesis tersebut tidak benar. Itu salah dengan menggunakan mikroskop yang ditemukan oleh Anthony. Kemudian dengan uji coba itu mulailah teori abiogenesis mulai dipatahkan, mulai disangkal, mulai dilakukan penelitian yang lebih dalam. Berikut adalah para ahli yang mematahkan teori abiogenesis. Pertama, Francisco Redi. Tahun 1688 dia melakukan penelitian dan menyimpulkan ulat tidak berasal dari daging, tapi dari telur lalat yang hinggap di daging. Itu yang menyebabkan adanya ulat di daging. Kedua, Lazzaro Spallanzani tahun 1750 mengungkapkan mikroba tidak ditemukan pada daging yang direbus 1 jam dan dimasukkan dalam wadah tertutup rapat. Lazzaro melakukan eksperimen merebus daging sejam, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditutup rapat. Dilihat 24 jam tidak ditemukan adanya mikroba. Ketiga, Franz Kuze dan Theodor Schwann. Mikroba tidak ditemukan pada kaldu daging dalam tempat tertutup yang dialiri uap panas atau asam. Jadi percobaan ini dilakukan dengan cara memasukkan kaldu daging ke dalam wadah yang tertutup, kemudian wadah tersebut dialiri uap panas dan asam. Dengan bahasa sekarang ibaratnya disterilkan lah kaldu tersebut sehingga tidak ditemukan adanya mikroba. Dari ketiga penelitian oleh para ilmuwan ini yang berusaha untuk mematahkan teori abiogenesis, hasilnya belum bisa untuk menyatakan bahwa teori abiogenesis tersebut salah. Masih belum bisa dengan kuat ya untuk mematahkan teori abiogenesis. Sehingga Louis Pasteur tahun 1862 melakukan penelitian. Beliau menyempurnakan teori dari Spallanzani dengan menggunakan bejana leher angsa atau bejana yang bentuknya seperti huruf S. Lalu kaldu daging yang telah dipanaskan pada wadah yang masih bisa terhubung dengan udara luar akan tetap ditumbuhi mikroba. Nah, di sini dia melakukan penelitian. Kaldu daging dipanaskan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, tapi masih bisa kontak dengan udara luar, masih ditumbuhi dengan mikroba. Tapi bila kaldu daging tersebut
dipanaskan pada wadah dan mulutnya dihubungkan dengan saluran yang berkelok. Di sini menggunakan bejana yang huruf S. Tidak ditumbuhi mikroba karena tidak kontak langsung dengan udara dari luar. Ini dilakukan oleh Louis Pasteur. Yang kelima, John Tyndall. Beliau memperkuat teori dari Louis Pasteur. Di sini menggunakan bejana yang berkelok juga dengan lehernya berbentuk spiral seperti huruf U. Jadi caranya, metodenya sama, cuma menggunakan bejana yang berbeda. Di sini juga mikroba tidak ditemukan dalam kaldu daging. Dari gambar ini percobaan Louis Pasteur bisa dilihat. Ini bejana ya, yang berisi air kaldu yang dipanaskan. Saat dipanaskan berarti kondisi steril karena tidak ada bakteri yang hidup dalam proses pemanasan ini. Lalu dibiarkan dingin, tapi mulut dari bejananya masih terbuka dan ini bisa kontak langsung dengan bebas dengan udara luar. Dibiarkan beberapa jam. Di sini di air kaldu ini akan mengandung mikroba karena di sini kontak dengan udara luar. Yang kedua ini sama, dipanaskan juga. Bedanya setelah dipanaskan dihubungkan dengan saluran yang berkelok. Di sini berbentuk huruf S. Dibiarkan 24 jam. Di kaldu daging tidak ditemukan adanya mikroba karena dia udara luar tidak bisa langsung kontak ke dalam kaldu daging. Di sini dilihat mikroba akan terperangkap pada belokan dari bejana. Air kaldu tetap jernih, tidak mengandung mikroba. Dari percobaan Pasteur dan Tyndall disimpulkan ya, menyatakan bahwa kaldu daging yang telah bebas dari mikroba tidak akan ditumbuhi mikroba lagi apabila tidak kontak dengan udara luar yang mengandung mikroba. Artinya bahwa makhluk hidup hanya akan ada karena adanya makhluk hidup lainnya. Disinilah mulai semakin jelas bahwa teori abiogenesis salah. Hasil teori inilah yang mematahkan dengan pasti teori abiogenesis dan memicu diterimanya teori baru yaitu disebut dengan biogenesis. Louis Pasteur, ilmuwan dari Prancis, yang disebut juga dengan bapak mikrobiologi, mengemukakan teori tentang biogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Inilah teori yang disampaikan oleh Louis Pasteur. Teori biogenesis itu memiliki 3 semboyan. Yang pertama, omne vivum ex ovo, yang artinya adalah semua makhluk hidup berasal dari telur. Kedua, omne ovum ex vivum, semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ini 3 semboyan teori biogenesis yang dibuat oleh Louis Pasteur. Peran Louis Pasteur dalam dunia mikrobiologi: pertama, membuat istilah mikrobiologi. Makanya Bapak ini disebut juga dengan Bapak mikrobiologi. Yang kedua, membuktikan ketidakbenaran teori generatio spontanea yang dinyatakan oleh Aristoteles.
3. Menemukan teknik sterilisasi susu. Yang kita kenal sekarang dengan adalah istilah pasteurisasi. Jadi susu seperti susu sapi yang diawetkan itu tidak bisa disterilisasi dengan air mendidih, akan merusak susunan protein dan lemaknya. Digunakan adalah teori sterilisasi pasteurisasi. Jadi hanya dipanaskan pada suhu sekitar 60 sampai 70 derajat. Kemudian kita menemukan metode sterilisasi dengan uap bertekanan autoclave. Autoclave ini alat yang digunakan untuk melakukan sterilisasi untuk menghilangkan semua bentuk mikroba dari alat atau benda-benda yang terbuat dari kaca. Yang keempat, Louis Pasteur menemukan metode dan teknik penanaman mikroba. Beliau yang memulai teknik bagaimana untuk mengembangkan mikroba dengan teori penanaman untuk memperbanyak, disebut dengan inokulasi. Yang kelima, menemukan vaksin. Jadi peran beliau ini juga menemukan vaksin. Awal pembuatan vaksin waktu itu dibuat 3 vaksin, yaitu kolera, rabies, dan antraks. Inilah peran dari Louis Pasteur dalam dunia mikrobiologi. Kemudian ini ada Robert Koch, ilmuwan yang juga memiliki peran penting di dalam sejarah mikrobiologi. Beliau adalah ilmuwan dari Jerman. Tahun 1884 merumuskan postulat Koch, menyempurnakan teori tentang mikrobiologi, sehingga beliau disebut juga dengan Bapak Bakteriologi. Lebih fokus beliau ini ke dunia bakteri. Peran Robert Koch dalam dunia mikrobiologi: 1. Menemukan teknik pewarnaan bakteri. Jadi Robert Koch lah yang mulai mencoba mewarnai bakteri, karena bakteri itu di alam tidak tampak. Kalau menggunakan mikroskop harus diwarnai sehingga kontras dengan lingkungannya, sehingga memudahkan untuk diamati dan diteliti. Robert Koch lah yang mulai melakukan teknik pewarnaan terhadap bakteri. Kedua, menemukan teknik pemurnian atau isolasi koloni bakteri pada media padat. Jadi teknik pemurnian ini digunakan untuk menemukan koloni tunggal yang terisolir, yang bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang suatu spesies bakteri. Beliau yang melakukan uji coba menemukan bakteri dengan koloni tunggal. Menemukan agen atau bakteri penyebab antraks, TBC, dan kolera. Robert Koch lah yang dulu awal sebagai penemu penyebab penyakit antraks, penyakit TBC, dan kolera. Dan yang paling populer adalah beliau membuat postulat Koch atau pernyataan tentang Koch, yaitu pernyataan yang menentukan suatu mikroorganisme itu dapat menimbulkan suatu penyakit infeksi. Jadi postulat Koch inilah yang menjadi acuan mikroorganisme itu bisa atau tidak untuk menimbulkan penyakit infeksi. Apa itu postulat Koch-nya? Pertama, mikroorganisme hanya ditemukan pada manusia atau hewan yang sakit, bukan pada yang sehat. Ini syarat pertama, mikroorganisme itu bisa menimbulkan penyakit, dia hanya ditemukan pada hewan atau manusia yang sehat, bukan pada yang sehat, ya.
pada yang sakit ditemukan, bukan pada yang sehat. Yang kedua, mikroorganisme harus dapat dibiakkan atau diperbanyak dan diisolasi menjadi biakan murni. Nah, jadi mikroorganisme tadi yang diambil dari hewan yang sakit tadi harus dapat dikembangkan, dibiakkan, diperbanyak, dan diisolasi, dipisahkan, dimurnikan menjadi biakan murni. Yang ketiga, setelah tadi dimurnikan, mikroorganisme yang tadi dari biakan murni tadi, apabila disuntikkan atau dimasukkan ke hewan yang sehat, bisa menimbulkan sakit yang sama sewaktu pertama kali diambil dari hewan yang sakit. Syarat yang ketiga, mikroorganisme itu bisa disebut sebagai penyebab penyakit. Yang keempat, mikroorganisme dari hewan percobaan tersebut setelah tadi menimbulkan penyakit harus dapat diisolasi lagi dari hewan tersebut. Setelah dia menimbulkan sakit yang sama, harus bisa diambil lagi, diisolasi lagi, dibiarkan lagi, dan harus memberikan sifat yang sama dengan sifat asalnya. Inilah 4 pernyataan dari Koch, yang disebut juga dengan postulat Koch, yang menjadi dasar atau ketentuan yang wajib dipenuhi oleh mikroorganisme yang baru bisa dikatakan bisa sebagai penyebab suatu penyakit. Ya, demikian sejarah dari mikrobiologi, ya, sampai ditemukannya tentang bakteriologi, di mana sejarah tersebut melalui jalan yang panjang dan kita menikmati teori tentang bakteriologi sampai sekarang. Dan terima kasih kita sampai kepada Pak Ilmuwan yang membuka dunia mikrobiologi yang begitu luas, yang begitu fantastis, merupakan ciptaan dari Tuhan. Ya, demikian channel ini, pembukaan dari Pas Bakti, pendahuluan dari ilmu bakteriologi. Semoga bermanfaat bagi semua. Semoga kita lebih paham tentang dunia bakteriologi. Jangan lupa ya, di like, di share, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga ke depan bisa mendapat video-video terbaru yang nanti banyak berguna bagi semua. Sekian Pas Bakti, semoga kita semakin pintar dan cerdas. Salam hebat, salam cerdas.